Halo semuanya, selamat datang di channel VS Play. Dan kali ini kita akan membahas tentang PlayStation Vita dan Switch. Apakah kedua handheld ini masih relevan di 2025? Dan apakah masih nyaman untuk dipakai? Karena banyak sekali handheld yang sudah rilis belakangan ini ya. Jadi kedua konsol ini meskipun sudah rilis begitu jauh, dan ini yang paling sepuh dibandingkan Nintendo Switch, kedua konsol ini masih sangat relevan di 2025. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Jadi yang pertama adalah PS Vita. PS Vita ini dirilis di tahun 2011-an. Dan sayangnya sekarang sudah discontinue produknya. Dan yang di sini punya saya ini adalah versi yang PlayStation Vita versi Slim, ya. Jadi ada beberapa PlayStation Vita, yaitu ada yang OLED screen sama yang Slim. Dan juga ada yang PS Vita TV, tapi itu tidak masuk di handheld. Nah, ini saya beli di tahun 2020. Masih bagus kondisinya. Dan ini bisa dipakai untuk remote play, ya. Bisa dipakai untuk remote play ke PlayStation 4 atau PS4, juga PS3. Punya saya ini sudah Henkaku, dan ajaibnya baterainya sangat awet sekali, mengalahkan Nintendo Switch. Ini sudah standby selama beberapa hari, tapi baterainya tetap still in 59%. Dan saya punya beberapa game. Dan PlayStation Vita ini banyak sekali gamenya, library gamenya banyak sekali. Dan juga ada beberapa game AAA. Jadi yang kalian baru belum membeli handheld, bisa coba yang PlayStation Vita ini. Untuk sekarang harganya masih stabil di 2 jutaan untuk yang kondisinya mulus ya. Dan ini adalah salah satu game masterpiece-nya di PlayStation Vita, yaitu Uncharted Golden Abyss. Ini sudah stereo, jadi gameplaynya sangat imersif. Sudah dual analog, dan juga ada back panelnya, ini sudah touchscreen. Ini varian yang PlayStation Vita Slim, layarnya bukan OLED tapi gambarnya bagus. Sudah touchscreen juga, sama seperti Nintendo Switch. Di library gamenya, PS Vita ini punya banyak sekali game JRPG untuk kalian yang suka JRPG. Tapi kalau saya sukanya yang fighting, game fighting, dan juga game adventure. Oke. Di sini saya akan tunjukkan kontrolnya sedikit saja.
karena tidak memungkinkan untuk memegang handheld ini dengan dua tangan. Untuk grafiknya ini sudah bagus ya menurut saya. Ini resolusinya 960 kali 540. Tolong koreksi bila salah. Dan grafiknya ini sudah bagus, walaupun tidak sebaik PlayStation 3, tapi masih acceptable. Dan enaknya ini layarnya sudah touchscreen, jadi kita ada game-game juga yang tidak memerlukan tombol untuk dimainkan. Ada beberapa game port, contohnya adalah GTA. Dan ini adalah salah satu game favorit saya, Dead or Alive 5 Plus. Dan juga Street Fighter vs Tekken. Oke. Jadi itulah. Jadi ini PS Vita ini masih worth it banget di 2025 ya. Build quality-nya mantep, speakernya mantep, suaranya. Tapi usahakan kalian carinya jangan yang minus ya. Baterainya juga awet banget. Oke. Waktunya kita beralih ke Nintendo Switch. Oke, cara matiinnya juga gampang banget. Dan ini bisa sebulanan nggak di-charge kalau jarang dipakai. Oke, dan di sini saya punya Nintendo Switch yang OLED. Nintendo Switch OLED. Jadi ini Nintendo Switch OLED-nya. Ini juga sudah stereo. Dan Nintendo Switch ini masih diberi rilisan game yang kekinian, seperti Stray yang kucing-kucing, dan gamenya pun masih tetap rilis walaupun kita sedang menunggu Switch yang Gen 2 atau Switch 2. Jadi Switch OLED ini jika dibandingkan dengan Vita, and see that perbedaan layarnya sangat jauh sekali. Ini 5 inch, sedangkan ini sekitar 7 inch. Tapi masing-masing punya kelebihan tersendiri. Oke, kita akan lihat gameplay dari Nintendo Switch. Kita akan coba Zelda. Sudah stereo juga suaranya. Switch ini bisa dimainkan dalam dua mode, yaitu mode hybrid dan juga mode handheld seperti ini. Bisa dipegang.
Sedangkan PlayStation Vita bisa digunakan dalam mode handheld, juga bisa di docking, tapi ada triknya. Nanti kita akan bahas di video yang berbeda. Oke, ini dia sudah masuk tampilan menu Zelda Breath of the Wild. Oke, kita akan coba gameplaynya. Start. Ini yang versi OLED. Versi OLED. Suaranya pun bagus. Jadi di tengah gempuran handheld yang UMPC, Steam Deck dan kawan-kawan, kedua ini masih punya kelas tersendiri di hati para gamers. Dan untuk grafiknya, saya bisa katakan Switch lebih bagus dalam segi grafik karena dia mempunyai resolusi yang lebih tinggi, yaitu 720p, dan ini masih 540 ya. Kelebihan Switch yang lain yaitu bisa dimainkan di dock atau di TV atau di proyektor kalau kalian mau. Dan Switch ini harganya masih sekitar 3-4 juta untuk yang OLED, dan yang Lite, Switch Lite itu lebih murah daripada PlayStation Vita ya, yang bekasnya sekitar 2 jutaan ke bawah lah, seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk gameplaynya dari Nintendo Switch. Kalian bisa dengarkan suaranya. Dan ini Zelda, gamenya sangat luas sekali dunianya. Mapnya sangat luas sekali. Dan sampai sekarang pun saya belum bisa menamatkan game ini. Jadi sesekali harus lihat YouTube untuk menamatkannya. Untuk library game, saya bisa katakan Switch lebih banyak gamenya, judul gamenya lebih banyak daripada PS Vita. Dan sampai sekarang pun Switch masih dirilis game-game barunya. Dan itulah kenapa kedua handheld ini masih relevan di 2025. Dan masing-masing punya keunikan tersendiri, fitur, kekurangan, dan kelebihan masing-masing untuk kedua handheld ini. Cukup sekian saja video kali ini. Kalau kalian ada saran masukan, silahkan komen dan jangan lupa subscribe. Oke. Tolong dukung channel baru saya. Oke, terima kasih.